Semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi akuntansi hutang yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, khususnya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan hutang lancar. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana perlakuan akuntansi untuk hutang jangka pendek, kita akan lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan hutang atau liabilitas ataupun kewajiban. Nah, menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board mendefinisikan kewajiban sebagai kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul dari kewajiban saat ini untuk menyerahkan aktiva atau menyerahkan jasa ke perusahaan lain atau ke pihak lain sebagai akibat transaksi di masa lalu. Nah, yang dimaksud dengan kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi adalah bahwa dengan adanya kewajiban ini, perusahaan di masa yang akan datang akan mengeluarkan asetnya atau aktivanya untuk menyelesaikan kewajibannya. Nah, karena aset adalah manfaat ekonomi, maka di sini disebutkan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi. Nah, kewajiban ini terjadi karena perusahaan di masa lalu itu melakukan suatu transaksi yang mengakibatkan kewajiban itu menjadi muncul dan menjadi liabilitasnya perusahaan. Nah, ini adalah sekilas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kewajiban menurut FASB. Kewajiban lancar yang akan kita pelajari adalah kewajiban yang diharapkan dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lancar lainnya. Nah, di sini kewajiban lancar ini diharapkan dilunasi dalam tempo kurang lebih 1 tahun ya. Maksimal adalah 1 tahun, tidak bisa lebih dari 1 tahun, sehingga memang masuk ke dalam kewajiban lancar dan juga nantinya akan dilunasi dengan aset lancar seperti kas, setara kas, atau menggunakan aset lancar lainnya, yaitu misalnya wesel, bayar jangka pendek, atau bisa juga menggunakan persediaan, atau menggunakan aktiva lancar lain yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, bisa juga dikatakan bahwa kewajiban lancar ini periodenya atau umurnya adalah satu siklus operasi akuntansi, mana yang lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu 1 tahun. Intinya kalau sebagian besar perusahaan itu mengkategorikan kewajiban lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo pelunasannya kurang dari 1 tahun atau satu siklus operasi akuntansi. Hutang lancar yang biasanya muncul pada laporan keuangan perusahaan diantaranya adalah hutang usaha, wesel bayar, sewa diterima di muka, hutang pajak, hutang gaji, bagian dari utang jangka panjang. Hutang usaha biasanya berkaitan dengan transaksi operasional utama perusahaan, baik dia menjual barang dagang ataupun memberikan jasa. Contohnya adalah ketika perusahaan membeli bahan baku secara kredit, maka utang yang muncul bisa dikategorikan sebagai utang dagang atau utang usaha. Kemudian yang kedua adalah wesel bayar. Wesel bayar ini hampir sama dengan utang usaha, cuma yang membedakan adalah pada wesel bayar ini ada yang namanya surat perjanjian pembayaran atau yang disebut sebagai surat promise. Sehingga kekuatan wesel bayar ini lebih tinggi dibandingkan utang usaha biasa. Kemudian yang ketiga ada jenis kewajiban lancar yaitu sewa diterima di muka. Biasanya hal ini terjadi pada perusahaan yang memberikan layanan sewa asetnya, di mana pelanggan itu membayar sewa terlebih dahulu di awal periode dan akan diberikan manfaat sewa oleh perusahaan di periode masa yang akan datang. Contohnya misalnya seorang pelanggan melakukan pembayaran sewa aset perusahaan, misalnya sewa gedung, itu untuk 5 tahun ke depan dan ternyata pelanggan itu membayar sewa di muka pada saat transaksi tahun pertama untuk 5 tahun ke depan, maka itu dikategorikan sebagai sewa diterima di muka. Nah, dalam kasus kewajiban lancar, biasanya sewa dibayar di muka ini jangka waktunya adalah kurang dari 1 tahun. Utang pajak atau yang keempat yaitu utang perusahaan terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi biasanya perusahaan itu kan ngitung dulu pajaknya berapa, kemudian dicatat, dan ketika belum dibayarkan ke kantor pajak, maka akan dicatat sebagai hutang pajak.
Yang kelima adalah utang gaji, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar gaji kepada karyawannya. Seperti utang pajak, biasanya kita itu kan menghitung dulu gitu ya, berapa sih gaji karyawan pada bulan tertentu atau periode waktu tertentu, kita akui, kita catat, kemudian kita akui sebagai hutang gaji dan akan kita bayarkan di masa yang datang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sekali lagi akuntansi adalah menggunakan accrual basis di mana transaksi dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat kas masuk ataupun kas keluar. Sehingga ketika kita mengakui adanya beban pajak atau beban gaji dan kita belum membayarnya, maka akan muncul utang pajak ataupun hutang gaji. Nah, hutang yang terakhir, contoh utang terakhir adalah bagian dari utang jangka panjang. Maksudnya adalah bagian dari utang jangka panjang yang hampir jatuh tempo. Contohnya adalah dalam satu perjanjian utang, misalnya ada pokok pinjaman yang dibayar per periode. Contohnya adalah obligasi berseri gitu ya. Nah, per periode itu misalnya utang jangka panjangnya jangka waktunya ada 5 tahun. Setiap tahun perusahaan harus melunasi sebagian dari pokoknya. Misalnya hutangnya 10 juta, periodenya 5 tahun, maka per tahun dia akan melunasi katakanlah 2 juta gitu ya untuk pokoknya. Sehingga pada tahun pertama misalnya kita sedang melakukan pencatatan dan periode pembayaran angsuran pokok di tahun pertama itu hampir jatuh tempo, maka kita akan mengakuinya sebagai kewajiban lancar meskipun itu bagian dari utang jangka panjang seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat salah satu contoh transaksi dan perlakuan akuntansi terhadap wesel bayar yang merupakan salah satu jenis dari hutang lancar. Di sini ada contoh soal, tanggal 1 Agustus sebuah perusahaan menerbitkan wesel dengan jangka waktu 90 hari, bunga 12% senilai $1.000 untuk melunasi utang usaha pada Mare Company. Nah, di sini kita lihat ada 3 informasi ya. Yang pertama adalah nilai dari wesel bayarnya adalah $1.000, jangka waktunya 90 hari, bunganya adalah 12%. Nah, tetapi diingat teman-teman bahwa bunga di sini adalah annual rate ya, sehingga bunga 12% ini harus kita perhitungkan berapa yang akan menjadi beban perusahaan dalam jangka waktu 90 hari, karena 12% itu biasanya tarif bunga atau instrumen utang yang sama selama 1 tahun seperti itu. Nah, wesel bayar ini adalah biasanya membuat adalah debiturnya. Debitur membuat surat promes atau surat perjanjian bahwa si debitur akan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu dengan bunga tertentu seperti itu. Nah, maka jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Debitnya kita akan mencatat sebagai hutang dagang miliknya Mare Company senilai 1.000. Kemudian muncul kredit yaitu wesel bayar sebesar 1.000. Kenapa seperti ini jurnalnya? Karena wesel bayar ini digunakan untuk melunasi hutang. Sehingga hutang berkurang, kita catat di sisi debit, wesel bayar yang juga merupakan utang jangka pendek bertambah, kita mencatatnya di sisi kredit. Jadi ada jenis hutang dagang berkurang dan muncullah wesel bayar senilai 1.000 ya. Jadi utangnya dilunasi dengan utang yang lain. Hal ini sangat biasa terjadi. Pada tanggal 30 Oktober ketika kita akan membayar atau melunasi wesel bayar ini, maka yang akan kita bayar yang pertama adalah pokok dari utang wesel dan juga bunganya. Nah, bagaimana cara menghitung bunganya? Sekali lagi karena tarif bunganya 12% adalah tarif setahun, sedangkan kita itu kan cuma utangnya umurnya cuma 90 hari, sehingga rugi dong kalau misalnya dihitung beban bunganya adalah selama 1 tahun penuh. Sehingga di sini kita akan menggunakan rumus P kalikan I kalikan T, di mana T adalah jangka waktunya yaitu 90 per jumlah hari dalam setahun 360. Meskipun pada satu kasus kita juga bisa menggunakan pembaginya adalah 365 hari.
Nah, P adalah pokok utang atau pokok dari hasil bayarnya senilai $1.000, bunganya 12% atau 0,12 dikalikan 90/360, maka ketemunya adalah $30. Jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat pelunasan utang wesel ini atau hasil bayar ini adalah sebagai berikut. Hasil bayar berkurang, utang berkurang akan selalu kita catat di sisi debit sebesar pokoknya yaitu $1.000. Kemudian kita mengakui mengakui adanya beban bunga senilai 30, beban kita akan catat di sisi debit. Kemudian kas yang kita keluarkan akan kita catat di sisi kredit senilai 1.000 ditambah 30. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat pelunasan wesel bayar. Nah, beban bunga ini nanti akan muncul pada laporan laba rugi sebagai beban lain-lain atau pengurang laba bersih ya, seperti itu. Sehingga nanti akan muncul laba setelah bunga dan pajak. Tetapi kalau mungkin kalau ini karena ini bunganya adalah terkait dengan utang lancar, maka mungkin dikategorikan sebagai beban lain-lain. Contoh lagi di sini adalah bagaimana pencatatan terkait dengan hasil bayar dari point of view peminjam atau debitur dan juga kreditor. Nah, hasil bayar sekali lagi biasanya yang mengeluarkan adalah debiturnya atau si peminjamnya. Nah, di sini ada contoh dua perusahaan yaitu Bowden Company sebagai debiturnya dan juga Joker Company sebagai kreditornya. Di sini transaksinya adalah pada tanggal 31 Mei, Bowden Company membeli persediaan dari Joker Company secara kredit senilai $10.000. Terminnya adalah 210 M30, HPP-nya senilai $7.500. Nah, ada beberapa informasi yang kita lihat di sini bahwa nilai transaksi persediaannya adalah sebesar $10.000, terminnya adalah 210 M30. Kalau sudah muncul termin, biasanya penjualannya atau pembeliannya dilakukan secara kredit. HPP senilai 7.500 biasanya adalah informasi yang tersedia bagi si penjual. Di sini adalah Joker Company. Nah, dari sisi Bowden Company, transaksi ini akan dicatat sebagai persediaan barang dagang debit 10.000, hutang usaha kredit 10.000, persediaan barang bertambahkan debit ya, utang usaha bertambah adalah kredit. Nah, dari sisi kreditor atau Joker Company, ada dua jurnal yang muncul, yaitu pertama jurnal untuk mencatat penjualan, dan yang kedua adalah jurnal untuk mencatat HPP atau harga pokok persediaan atau harga pokok penjualan. Di sini jurnalnya yang pertama untuk mencatat penjualan adalah debit piutang usaha 10.000 karena piutang usaha bertambah. Kalau transaksinya cash, maka debitnya adalah cash. Kemudian kreditnya penjualan. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat atau memunculkan HPP, yaitu HPP debit 7.500, persediaan barang dagangnya berkurang 7.500. Nah, mungkin sedikit notes bagi teman-teman mahasiswa, kadang mahasiswa masih sering lupa nih untuk mencatat transaksi penjualan itu nggak nyatet jurnal yang kedua, yaitu jurnal untuk mencatat HPP. Padahal HPP itu nanti akan muncul pada laporan laba rugi sebagai komponen pengurang pendapatan. Pendapatan dikurangi HPP nanti akan muncul yang namanya laba kotor, sehingga HPP ini harus dimunculkan dalam jurnal setiap kali ada penjualan barang dagang atau penjualan persediaan barang dagang seperti itu. Nah, tetapi ini tidak akan muncul pada perusahaan jasa ya, karena perusahaan jasa biasanya yang dijual adalah jasa dan tidak ada yang namanya persediaan barang dagang seperti itu. Kembali ke hasil. Nah, pada tanggal 31 Mei, Bowden Company menerbitkan wesel senilai 10.000 dengan jangka waktu 60 hari. Bunganya 12% untuk Joker Company. Jadi, dia melunasi utang dengan menerbitkan utang yang lainnya yaitu wesel bayar. Maka
pada jurnalnya Bowden akan kita catat sebagai berikut. Hutang usaha berkurang yang sebelumnya dicatat di sini, kemudian muncul wesel bayar senilai sama 10.000. Nah, pada jurnalnya Joker, si kreditor, wesel tagihnya akan muncul, piutang usahanya akan berkurang. Jadi wesel tagih ini adalah aset lancar bagi si Joker ini. Jadi wesel tagih bertambah, kita akan mencatatnya di sisi debit. Piutang usaha berkurang, kita akan mencatatnya di sisi kredit, sehingga perbedaannya adalah pada nama akunnya dan juga jenis akunnya. Di sini wesel bayar pada Bowden Company dia adalah akun liabilitas. Sedangkan pada Joker Company wesel tagih ini namanya beda juga ya. Kalau di kreditor namanya adalah wesel tagih. Wesel tagih ini merupakan aset lancar. Nah, bedanya adalah di situ. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana ketika Bowden Company melakukan lagi yang harus kita hitung adalah bunganya, karena ini adalah wesel berbunga. Sehingga bunganya sama dengan rumus sebelumnya, P kalikan I dikalikan T, di mana P-nya adalah 10.000, I-nya atau interest rate-nya atau bunganya adalah 12%, dikalikan T 60 per 360. Kenapa? Karena sekali lagi umur utangnya, umur weselnya cuma 60 hari gitu kan. Sedangkan bunganya adalah sekali lagi biasanya adalah annual rate atau tarif bunga selama 1 tahun, sehingga kita bisa menghitung beban bunga yang harus dibayar oleh Bowden adalah sebesar $200. Maka jurnal untuk mencatat pelunasan pada Bowden Company si peminjam atau si debiturnya adalah wesel bayar berkurang, dicatat di sisi debit karena utangnya berkurang ya. Beban bunga muncul, kita juga mendebitnya sebesar 200. Kas yang dibayarkan di kredit sebesar 10.000 tambah 200 sama dengan 10.200. Kemudian pada Joker Company atau kreditor, kita akan mendapatkan pembayaran kas sebesar 10.200, pendapatan bunga sebesar 200, dan wesel tagihnya berkurang sebesar 10.000. Jadi sebenarnya dia punya keuntungan yaitu mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga dan juga beban bunga tadi biasanya masuk ke laporan laba rugi komprehensif dan akan masuk ke beban dan juga pendapatan komprehensif atau pendapatan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan pencatatan hasil bayar antara perusahaan yang menerbitkan hasil bayar atau peminjam atau debitur dengan perusahaan yang berperan sebagai kreditor atau yang memberikan pinjaman. Seperti itu. Nah, sekarang ada lagi yang namanya transaksi wesel bayar yang didiskontokan. Apa sih artinya wesel bayar yang didiskontokan? Artinya bahwa si penerbit wesel bayar ini atau siapapun yang memegang wesel bayar ini itu melakukan pinjaman atau mencari pinjaman di bank atau lembaga keuangan di mana pinjaman tersebut menjaminkan wesel bayar sebagai agunannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena wesel bayar itu adalah surat promes, teman-teman. Surat perjanjian, sehingga ketika seseorang memegang surat perjanjian itu, maka orang itulah yang nantinya akan berhak melakukan penagihan kepada pihak yang membuat wesel bayar. Biasanya kalau diskonto itu kalau di Indonesia nama transaksinya adalah anjak piutang ya, di mana ada suatu perusahaan yang memang menjual piutangnya kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga itulah yang akan menagihkan utangnya kepada si debitur, seperti itu. Nah, contohnya pada tanggal 10 Agustus, sebuah perusahaan namanya Carry Company menerbitkan wesel dengan nominal $20.000 jangka waktu 90 hari pada Rock Company sebagai pembayaran pembelian persediaan. Rock Company sebagai kreditor gitu ya, kemudian mendiskontokan wesel dengan tingkat diskonto 15%. Sehingga jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi diskonto wesel bayar adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagang bertambah, kemudian beban bunga bertambah senilai 750, kemudian wesel bayarnya bertambah, catat di sisi kredit sebesar 20.000. Nah, ini
asumsinya seperti apa? Kok nyatutnya nggak 20.000 aja ya? Kenapa kok 19.250? Karena sekali lagi di sini ada diskonto wesel bayar. Sehingga persediaan meskipun misalnya 20.000 itu dapat 100, itu akan dikurangi nilainya. Barangnya nggak berkurang, cuma yang dikurangi adalah nilai dari persediaan tersebut yang semula 20.000 menjadi 19.250. Nah, caranya bagaimana ngitungnya? Adalah menggunakan rumus perhitungan bunga diskonto wesel bayar. Sama dengan rumus sebelumnya, yaitu P kalikan I dikalikan T. Di sini I-nya adalah 15%, P-nya 20.000, T-nya adalah 90 per 360. Sehingga di sini akan muncul beban bunga senilai 750. Maka wesel bayarnya jumlahnya tetap 20.000, tetapi persediaan barang dagangnya nggak 20.000, tetapi 20.000 dikurangi 750 sama dengan 19.250. Sekali lagi, yang berkurang cuma nilai persediaannya, tetapi nilai persediaan yang dibeli oleh carry company, jumlah persediaannya itu tetap sama, tidak berkurang. Yang berkurang adalah nilai dari persediaan. Nah, tanggal pelunasan yaitu tanggal 8 November, jurnal yang dibuat oleh Carry adalah sebagai berikut. Wesel bayar berkurang, kita mencatatnya di sisi debit, nilainya adalah $20.000. Kas berkurang sebesar 20.000, kita catat di sisi kredit. Move on ke jenis kewajiban lancar lainnya, yaitu kewajiban kontingensi. Apa sih kewajiban kontingensi? Nah, sebelum kita lihat definisi dari kewajiban kontingensi, salah satu jenis kewajiban kontingensi yang biasanya muncul dan sering kita temui adalah garansi produk. Biasanya kalau kita beli HP, beli produk elektronik gitu ya, atau beli barang yang agak mahal gitu atau mahal sekalian, itu ada garansi produknya. Artinya kalau barang setelah kita beli nggak sesuai atau rusak atau cacat gitu ya, maka biasanya kita berhak mengklaim kepada perusahaan penjual atau toko penjual. Nah, bagi perusahaan, garansi produk ini berarti janji kepada konsumen bahwa kalau produknya nggak sesuai dengan ekspektasi, boleh mengembalikan barang. Maka janji tersebut masuk ke dalam kewajiban. Dan garansi produk ini biasanya terkait dengan penjualan produk perusahaan sehingga masuk ke dalam jenis kewajiban lancar. Nah, di sini ada contoh pada tanggal 30 Juni, perusahaan menjual produknya senilai $60.000 dengan garansi 36 bulan atau 3 tahun. Dari pengalaman yang lalu diketahui bahwa biaya perbaikan kerusakan senilai 5% dari harga jual selama masa garansi. Jadi perusahaan melakukan perhitungan berapa sih sebenarnya garansi yang mungkin terjadi dari pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, sebagai seorang akuntan, pengalaman masa lalu itu penting ya teman-teman, karena bisa digunakan untuk membuat sebuah kebijakan atau perlakuan akuntansi seperti itu. Nah, maka jurnal yang kita buat untuk mencatat estimasi dari garansi produk yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Beban garansi produk senilai 3.000 asalnya dari 5% dikalikan $60.000 karena garansi produk diperhitungkan 5% dari harga jual selama masa garansi. Kemudian kreditnya adalah utang garansi produk. Nah, utang garansi ini akan dilunasi ketika ada customer yang klaim garansi ke perusahaan. Seperti itu. Ini tanggal 16 Agustus, konsumen meminta penggantian suku cadang dari barang yang sudah dibeli senilai $200. Maka jurnal untuk mencatat klaim garansi dari konsumen adalah sebagai berikut. Utang garansi produk berkurang sebesar $200 sesuai dengan klaim customer. Debit, kreditnya adalah perlengkapan. Perlengkapan di sini karena klaim garansinya adalah pergantian suku cadang senilai $200. Tapi kalau misalnya
klaimnya adalah pengembalian uang, maka kreditnya bisa kas. Atau misalnya klaimnya adalah penggantian produk baru seperti itu, maka kreditnya adalah persediaan barang dagang seperti itu. Karena sih sebenarnya perlakuan akuntansi atas kewajiban kontingensi ini. Nah, kontingensi ini yang membuatnya spesial dari utang jangka pendek lainnya atau utang lancar lainnya adalah probabilitas terjadinya si utang kontingensi ini. Nah, probabilitas adalah kemungkinan terjadinya kewajiban lancar di masa yang akan datang dari transaksi perusahaan biasanya adalah terkait dengan penjualan produk. Nah, yang namanya kemungkinan itu ada levelnya. Kemungkinan yang paling tinggi adalah possible, kemudian di bawahnya ada probable, di bawahnya lagi ada maybe, di bawahnya lagi yang paling bawah adalah impossible. Nah, kalau possibility-nya tinggi, itu akan kita akui sebagai hutang. Tetapi kalau probable seperti kontingensi ini artinya mungkin terjadi tapi nggak terlalu mungkin. Artinya agak sedikit di bawah possible gitu ya, possibility. Atau bisa sih disamakan dengan possible gitu ya. Maka perlakuannya akan berbeda jika kita melakukan estimasi yang kita akan menemukan bahwa suatu kewajiban itu hanya mungkin maybe terjadi, mungkin aja terjadi seperti itu. Bukan kemungkinan besar. Sehingga yang disebut sebagai probabilitas adalah estimasi bahwa suatu kejadian itu sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan kewajiban kontingensi, kita akan melihat perlakuan akuntansinya tergantung pada kemungkinan terjadinya. Misalnya, kemungkinan terjadinya adalah sangat mungkin terjadi. Kemudian kita melakukan pengukuran berapa sih jumlah rupiah kewajiban kontingensi ini yang mungkin terjadi di masa yang datang. Ketika kewajiban ini jumlahnya itu bisa diestimasi, maka perlakuan akuntansi adalah catat sebagai kewajiban. Catat sebagai kewajiban artinya adalah kita menjurnal kewajiban dan memasukkan kewajiban itu ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, ketika kemungkinan terjadinya adalah sangat mungkin terjadi atau probable, tetapi pengukurannya itu tidak dapat diestimasi dengan baik, maka kewajiban ini hanya diungkapkan sebagai kewajiban pada catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak masuk pada laporan posisi keuangan. Nah, ketika kemungkinan terjadinya adalah mungkin atau maybe, maka langsung saja diungkapkan sebagai kewajiban pada catatan atas laporan keuangan. Nah, inilah yang membuat kewajiban kontingensi ini berbeda dengan jenis kewajiban yang lain seperti utang pajak, utang gaji, utang usaha yang kemungkinan bahwa kita akan melunasi kewajiban di masa yang datang itu, baik periode waktu pelunasannya ataupun jumlahnya itu sudah bisa dipastikan. Kalau kewajiban kontingensi, syarat dicatatnya adalah bahwa kemungkinan terjadinya adalah probable dan pengukurannya adalah sangat dapat diestimasi. Artinya perusahaan itu bisa menghitung estimasi terbaiknya. Mungkin tidak tepat 100%, tetapi asal mendekati estimasi itu bisa dikatakan sebagai kewajiban kontingensi yang layak untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Seperti itu. Kita lihat ke jenis utang jangka pendek yang lain, yaitu tunjangan karyawan. Nah, tunjangan karyawan itu berbeda dengan gaji ya. Biasanya kalau di Indonesia itu jenis tunjangan karyawan yang biasa diberikan oleh perusahaan adalah THR atau tunjangan hari raya. Kemudian tunjangan kesehatan misalnya. Nah, kita akan lihat seperti apa sih jenis-jenis tunjangan lain yang mungkin muncul pada laporan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama adalah tunjangan cuti. Jadi di beberapa perusahaan ketika karyawannya itu mengambil cuti, justru diberikan tunjangan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin alasannya adalah seperti berikut. Ketika karyawan cuti, maka perusahaan bisa melakukan pemeriksaan terhadap kinerja si karyawannya.
Dan juga keuntungan yang lain adalah karyawan bisa beristirahat sehingga nanti kalau kembali ke perusahaan performanya jauh lebih baik lagi. Tetapi kalau yang saya baca kebanyakan alasannya adalah ketika karyawan itu cuti, maka perusahaan di mana dia biasanya punya yang namanya auditor internal akan memeriksa pekerjaan dari si karyawan yang mengambil cuti. Ya kalau dia itu cuti, maka dia mendapatkan tunjangan cuti seperti itu. Dan di beberapa perusahaan kalau karyawan itu nggak ngambil cuti, tunjangannya itu tetap bisa diambil oleh si karyawannya, tergantung kebijakan di perusahaan. Kemudian tunjangan pensiun, yaitu kas yang dibayarkan pada karyawan yang telah pensiun ya, biasanya adalah beberapa persen dari gaji yang didapatkan oleh karyawan selama menjadi atau bekerja sebagai karyawan perusahaan. Kemudian tunjangan lain setelah karyawan itu pensiun, ada tunjangan pasca pensiun yaitu tunjangan perawatan kesehatan seperti perawatan gigi, perawatan mata, perawatan asuransi jiwa gitu ya, perawatan kesehatan yang lainnya, bantuan biaya kuliah untuk misalnya anaknya, pelayanan pajak dan juga jasa-jasa hukum seperti itu. Jadi ada perusahaan yang karena dia merasa bahwa karyawan adalah aset dan telah memberikan banyak manfaat bagi perusahaan sehingga pasca pensiun pun tetap diberikan tunjangan kesehatan yang lainnya seperti itu atau tunjangan lain yang membantu hidup karyawan setelah purna tugas dari perusahaan. Dan ketika perusahaan itu sudah memiliki kebijakan ini, maka dia harus memperhitungkan berapa sih yang akan diakui sebagai kewajiban yang masuk dalam laporan keuangan. Nah, nanti metodenya menurut saya adalah sama dengan kewajiban kontingensi. Mana yang paling probable dan berapa, asalkan bisa diestimasi, maka itu harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nanti pelunasannya adalah pada saat karyawan yang sudah pensiun tersebut melakukan klaim terhadap misalnya perawatan mata ataupun perawatan kesehatan yang lainnya seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya utang jangka pendek yang berasal dari tunjangan dari karyawan perusahaan atau tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan seperti itu. Kemudian masih terkait dengan kewajiban pensiun. Kenapa dikatakan kewajiban pensiun? Karena perusahaan ketika sudah memberikan janji atau mengakui transaksi adanya pensiun pada setiap karyawannya, maka harus segera diakui karena sekali lagi kita menggunakan accrual basis. Nah, program pensiun ini ada dua biasanya yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah program pensiun iuran pasti dan program pensiun imbalan pasti. Bedanya apa? Nah, kita akan melihat sebagai berikut. Program pensiun iuran pasti mengharuskan pemberi kerja atau perusahaan menginvestasikan uang dalam jumlah tetap atas nama karyawan selama masa kerja karyawan. Besarnya uang pensiun di masa depan tidak pasti seperti itu. Jadi iurannya yang pasti, tapi kemudian berapa besarnya itu belum pasti. Bisa saja ketidakpastian itu muncul karena masa kerja. Karyawan kan bisa aja mengajukan pensiun dini gitu ya. Atau misalnya di tengah pekerjaannya, kemudian perusahaan yang meminta dia pensiun lebih cepat. Jadi pensiun dini itu bisa diminta oleh perusahaan, bisa juga diminta oleh karyawan. Sehingga iurannya pasti setiap periode ada jumlah yang harus diinvestasikan, tetapi besarnya itu belum tentu. Atau misalnya perusahaan kemudian ternyata memperpanjang masa kerja karyawan seperti itu. Oleh karena itu, pada program ini dinamakan sebagai program pensiun iuran pasti. Yang kedua adalah program pensiun imbalan pasti, di mana pemberi kerja atau perusahaan menjanjikan pembayaran manfaat pensiun yang tetap setiap tahunnya kepada karyawan yang telah pensiun berdasarkan lamanya masa kerja dan jabatan karyawan. Jadi berapa uang yang diterima oleh si karyawan yang pensiun itu jumlahnya sudah pasti kapanpun dia bekerja, atau sudah bisa segera memberikan kepastian bahwa kalau kamu nanti kerja di tempat saya, ketika pensiun kamu akan mendapatkan tunjangan sebesar sekian seperti itu. Nah, itu adalah beda dari kewajiban
program pensiun iuran pasti dan juga program pensiun imbalan pasti. Nah, nanti program pensiun ini akan teman-teman pelajari secara detail pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah ya teman-teman, karena pensiun ini pasti ada di setiap perusahaan sehingga merupakan akun yang sangat penting dan akan dibahas pada akuntansi keuangan menengah. Biasanya adalah akuntansi keuangan menengah 2 seperti itu. Pembahasan kita mengenai kewajiban lancar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.